Musik sudah jadi hobiku. Hampir sebagian waktuku kuhabiskan untuk bermain musik. Namaku Indra. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kami berempat terlahir dari darah seni yang diturunkan oleh ayahku, yang juga seorang seniman musik tradisi. Sampai akhirnya aku dan kakakku, juga kedua adikku, membuat sebuah band keluarga. Dan sudah banyak acara atau event yang kami isi, mulai dari acara pernikahan sampai acara-acara besar seperti gathering dari sebuah perusahaan. Kakakku seorang drummer. Aku memegang gitar, adik perempuanku vokalis, dan adik bungsuku juga seorang gitaris. Dan pengalaman seram yang akan kuceritakan malam hari ini terjadi ketika kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi sebuah undangan untuk manggung di luar kota, yaitu daerah Purwakarta. Dan kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Siang itu kakakku meneleponku dari Purwakarta. Karena kebetulan kakakku memang bekerja di sana. Dia menelepon untuk memberitahu kami bahwa lusa ada satu perusahaan yang mengadakan family day untuk menyambut ulang tahun perusahaan, dan ingin band kami mengisi acara di sana. Kakak meminta agar siang itu aku dan kedua adikku langsung berangkat ke Purwakarta untuk prepare, dan siapa tahu cukup untuk latihan dulu. Namun karena siang itu aku ada kerjaan, aku baru bisa berangkat sore. Aku menyuruh kedua adikku untuk berangkat duluan siang itu. Namun adik bungsuku memilih untuk berangkat bareng denganku nanti. Akhirnya adik perempuanku berangkat duluan ke Purwakarta menggunakan travel. Singkat cerita, sore itu pekerjaanku pun selesai. Aku bergegas pulang dan bersiap-siap untuk berangkat ke Purwakarta dengan adikku. Aku akan berangkat menggunakan sepeda motor, berniat agar kami lebih cepat sampai ke sana. Setelah berkemas dan bersiap-siap, sore itu sekitar jam 4, baru saja aku akan mengeluarkan sepeda motorku. Tiba-tiba hujan mulai turun, dan tak lama turun dengan deras, memaksa aku dan adikku untuk mengulur waktu pergi. Karena tidak memungkinkan jika berangkat hujan-hujanan, mengingat barang-barang yang kami bawa adalah barang elektronik, gitar listrik. Kami takut gitar-gitar kami kebasahan terkena air hujan dan malah rusak, tidak bisa dipakai. Jam 7 malam, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Aku menelpon kakak dan bilang kalau di Bandung sedang hujan deras. Namun kakakku berkata kalau malam ini kami harus sudah ada di Purwakarta.
Adik perempuanku yang berangkat tadi siang sudah sampai di rumah kakakku. Akhirnya aku putuskan bila jam 9 malam hujan masih turun dan belum reda, kami tetap akan berangkat. Setelah menunggu dan hampir jam 9 malam, untungnya hujan mereda. Tanpa berlama-lama aku dan adikku langsung berangkat menuju ke Purwakarta menggunakan sepeda motor. Perjalanan berlalu. Tak terasa kami pun sampai di daerah Padalarang Barat. Dan terasa ketika itu, sedikit demi sedikit, gerimis mulai turun. Aku sempat menepi, hendak untuk memakai jas hujan. Ketika itu kulihat sudah jam 10 malam lebih. Baru saja mengeluarkan jas hujan dari jok motor, hujan kembali reda. Kami pun mengurungkan untuk memakai jas hujan. Ketika itu kondisi jalanan sedang sepi. Hampir tidak ada kendaraan yang lewat. Buru-buru kami menaiki kembali motor dan menyalakan motorku. Namun motorku menyala, tapi lampu motorku ini mati. Nah, apa ya? Aku berusaha sedikit membetulkannya, mencari-cari penyebab lampu motor mati. Mungkin ada kabel yang longgar atau putus. Namun sepertinya semuanya nampak tidak ada masalah. Tak mau terlalu lama di jalan, akhirnya aku lanjutkan perjalanan tanpa penerangan lampu. Meskipun sebelumnya adikku saat itu menolak. Berbahaya, begitu katanya. Dia menyarankan agar kita pulang saja dan besok pagi baru berangkat ke Purwakarta. Namun aku merasa tanggung karena sudah hampir setengah jalan kami pergi. Lalu aku yakinkan adikku itu kalau kita akan jalan pelan-pelan saja. Dan jika ada kendaraan, mobil atau apapun itu, kita akan ikuti di belakangnya pelan-pelan sehingga kita mendapat penerangan. Begitu kataku. Dan akhirnya adikku pun setuju. Kami lanjut berjalan. Namun sepanjang perjalanan, kami tidak menemukan kendaraan lain yang berjalan di depan kami. Dan jalan yang kami lalui mulai gelap, tidak terlihat. Hanya bisa terlihat dengan jarak pandang yang pendek. Sisi-sisi jalan kami yang kami lalui adalah bukit-bukit dan tidak ada lampu penerangan jalan. Adikku mulai ketakutan saat itu. Hingga tak jauh dari sana, di depan kami melihat ada cahaya lampu berwarna merah yang menyala dari kejauhan. Ya, itu lampu sebuah kendaraan.
Aku pun langsung mempercepat sepeda motorku itu untuk mendekati kendaraannya. Syukurlah, setelah kami mendekati kendaraan itu, kini kami agak sedikit tenang. Kini kami berjalan beriringan dengan sebuah truk pasir yang berada di depan kami. Aku membutuhkan truk itu sekedar untuk bisa menjadi penerang jalan kami. Karena memang di jalur ini banyak sekali truk yang lewat, apalagi jika sudah malam. Takutnya kami tidak terlihat dan terjadi sesuatu. Maka dari itu kami butuh penerangan. Begitu pikirku. Truk yang berada di depan kami itu berwarna orange, dengan spakbor ban yang sobek sebelah kanan dan berplat Z. Di belakang bak itu terdapat tulisan atau gambar-gambar, seperti layaknya truk pasir. Dan truk ini bertuliskan, "Maafkan jika aku pulang ke rumah kedua." Aku sempat tersenyum melihat tulisan itu. Entah apa maksudnya. Ya, sudahlah. Tidak penting juga. Kami mulai memasuki daerah sawit Cikalongwetan. Dan dari kejauhan kulihat ada beberapa kendaraan yang berhenti. Sepertinya ada kemacetan di depan sana. Semakin mendekat, terlihat antrian macet yang cukup panjang. Aku pun meninggalkan truk yang tadi di depan kami dan melewati beberapa kendaraan lainnya untuk menembus kemacetan. Aku berpikir nanti sajalah. Di depan aku mencari lagi kendaraan lain untuk aku buntuti sekedar menerangi jalan. Setelah melewati kemacetan itu, ternyata pangkal dari kemacetannya adalah sebuah kecelakaan. Ada satu kendaraan yang terperosok ke dalam jurang dan kulihat sedang dievakuasi. Setelah aku berhasil keluar dari kemacetan itu, aku langsung gas motorku. Dan tiba-tiba lampu motorku ini menyala kembali. Syukurlah aku bisa lanjut perjalananku ini dengan tenang dan dengan penerangan lampu tentunya. Kami segera meluncur ke rumah kakakku di Purwakarta. Lanjut berjalan sampai beberapa meter ketika aku mau melewati jalur gerbang tol Jatiluhur Ciganea. Tiba-tiba kenapa lagi sih? Lampu motorku kembali mati. Namun karena saat itu sudah mau memasuki kota Purwakarta dan jalanan pun terlihat terang karena mendapat penerangan jalan yang cukup, aku jadi tidak terlalu mempermasalahkan lampu motorku yang mati itu. Aku menyusuri jalan, dan ketika aku berbelok kiri memasuki jalan Sudirman Purwakarta, di depan kulihat ada sebuah kendaraan yang berjalan cukup lambat. Itu sebuah truk. Aku memperlambat laju sepeda motorku dan berjalan di belakang truk itu.
Sekilas, aku sepertinya deja vu. Truk yang ada di depanku itu berwarna orange dengan spakbor ban sebelah kanan sobek. Plat nomor truk itu Z dan tulisannya, "Maafkan jika aku pulang ke rumah kedua." Ini kan truk yang tadi. Iya, aku semakin yakin kalau truk yang ada di depan kami itu adalah truk yang sama dengan truk pertama yang kami buntuti. Tapi bagaimana mungkin truk ini sudah ada di depan kami lagi? Bukannya tadi kejebak macet di sawit Cikalong Wetan? Kalaupun truk ini keluar dari tol Jatiluhur, masuk tol yang mana? Sedangkan tidak ada gerbang tol lagi sepanjang jalur Cikalong Wetan tadi. Dan mana mungkin ada dua truk yang ciri-ciri dan plat nomornya sama. Merasa ada yang aneh, sontak aku langsung menarik gas motorku dan menyalip truk itu. Setelah aku lewati, aku tak berani melihat ke belakang dan melihat truk itu lagi. Selama perjalanan adikku hanya terdiam, tidak berkata sepatah kata pun. Aku hanya mengingatkan dia jangan tertidur. Sampailah kami memasuki daerah Sadang, Purwakarta. Tepat di perempatan lampu merah gerbang tol Sadang, aku menghentikan motorku karena saat itu lampu merah. Dan kulihat saat itu sudah jam 11:30 malam. Setelah lampu kembali hijau, aku lanjut berjalan. Tepat di depan, beberapa meter dari rumah sakit yang berada di Jalan Cibungur, Purwakarta. Astaga, loh, kembali aku melihat di depan jalanku itu ada truk berwarna orange, dan setelah ku dekati lagi, ya Tuhan, itu truk yang sama seperti yang tadi kami ikuti sejak dari Padalarang. Aku pastikan lagi ciri-ciri dari truk itu memang benar. Itu truk yang sama. Bagaimana mungkin truk itu sudah ada di depan kami lagi? Padahal sudah kami salip dari tadi dan kami sudah berada jauh di depannya. Bulu kuduku berdiri seketika itu. Terasa kali ini adikku menundukkan kepalanya karena terasa helm yang dipakainya mengenai punggungku. Dan terasa tangannya memegang lebih erat pinggangku. Kali ini aku coba beranikan diri mendahului truk itu dan melihat ke arah pengemudi truk itu. Oke. Aku pun tancap gas dan coba mendahului truk itu. Ini sudah ketiga kalinya aku akan melewati lagi truk itu. Sesaat sebelum aku melewati pintu pengemudi truk itu, tercium bau busuk yang sangat kuat. Ketika kini aku tepat berada di samping pintu truk itu, aku perlambat laju motorku, mengikuti laju kecepatan truk itu. Aku coba lirik
ke arah pengemudi truk itu. Namun karena sangat tinggi, aku tak bisa melihat dengan jelas pengemudi truk itu. Dan ketika aku sedang memperhatikan jendela pintu truk itu, ya Tuhan, tiba-tiba muncul sebuah kepala dari jendela kaca pintu truk itu. Sebuah kepala seorang pria dengan muka yang hancur. Matanya bolong seperti tidak memiliki bola mata dan dia tersenyum menyeringai. Kemudian terlihat ada sebuah tangan yang keluar dari jendela pintu itu. Tangan itu terlihat melambai-lambai seperti menyuruhku untuk mendekat. Aku yang saat itu sudah ketakutan langsung menambah kecepatan dan melewati truk itu. Ketika berhasil melewati truk itu, dari belakang menggema dan terus terdengar truk itu menyalakan klakson dengan bunyi yang sangat keras. Dan terlihat juga dari kaca spion motorku, truk itu memberikan lampu dim yang membuat silau pandanganku. Hingga aku dan adikku terjatuh ke pinggir jalan. Untungnya aku dan adikku tidak mengalami luka yang serius. Tak lama kulihat ada beberapa orang yang berlarian ke arah kami, yang kemudian menolong kami. Ya, terlihat pucat, syok, dan lesu ketika itu. Aku pun lalu menelpon kakakku agar kami dijemput. Karena kebetulan saat itu kami sudah tidak jauh dari lokasi rumah kakakku itu. Singkat cerita, kakakku datang bersama teman-temannya. Aku menceritakan apa yang terjadi. Sampai akhirnya adikku yang selama perjalananku bonceng baru bercerita bahwa ketika kemacetan di sekitar Cikalong, kemacetan itu memang penyebabnya adalah sebuah kecelakaan. Ada kendaraan yang terperosok jatuh ke jurang. Dan ternyata adikku melihat kendaraan apa yang terperosok masuk ke jurang itu. Dia melihat jelas bahwa itu adalah truk berwarna oranye yang sama persis seperti truk yang kami ikuti dari Padalarang. Ciri-cirinya plat nomor truk itu. Bahkan adikku melihat proses evakuasinya sekilas ketika pengemudi truk itu diangkat dan dikeluarkan, yang kondisinya mengenaskan. Itulah kenapa dari tadi adikku hanya diam dan menundukkan kepalanya, karena dia mungkin sudah mengetahui sebelumnya apa yang dia lihat di depan kami sejak tadi itu bukanlah benar-benar kendaraan yang sebenarnya. Entah apa maksud dari kemunculan truk tersebut di depan kami. Apakah dia bermaksud mengetarkan kami dengan penerangannya karena lampu motorku mati, atau ada maksud yang lain? Yang jelas, aku pun melupakan sesuatu ketika itu. Sebelum berangkat berpergian tadi,
Aku lupa untuk berdoa dan memohon izin keselamatan pada orang tuaku. Sehingga kami mendapatkan celaka. Mungkin itu yang bisa ku ambil maknanya, bahwa setiap kita berpergian kemanapun itu, jangan pernah lupa untuk berdoa. Apalagi ketika kita akan berpergian pada malam hari.